Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Umi Zaidah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Gedek, Kabupaten Mojokerto. Video ini akan menerangkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Karena murid adalah unik dengan karakteristik, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, maka guru tidak bisa memberi perlakuan yang sama pada mereka. Seorang guru harus konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid agar mereka merasa nyaman saat belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru. Di antaranya, 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi atau konsep atau keterampilan baru yang akan dipelajari. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus melakukan tes awal terlebih dahulu. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka, dengan memahami minat murid akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu karakter setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar agar lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya yaitu dengan cara mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, berkomunikasi dengan guru pengajar sebelumnya. Yang keempat, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, menggunakan beberapa penilaian diagnostik. Yang keenam, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil yang optimal, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dengan mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru dapat memvariasikan proses pembelajaran agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3 adalah diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah dipelajari. Adapun koneksi antar materi antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya adalah sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 sangat terkait dengan modul-modul yang lain pada pendidikan guru penggerak, di antaranya pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran diferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Pada modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satu poin dari nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid, yang artinya guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang artinya harus mampu mengatur dan merencanakan pembelajaran dengan baik dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah dan berperan dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid. Dalam menyusun visi, guru pastinya memiliki beberapa tujuan, pertimbangan, dan latar belakang yang mengacu pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tentunya, para guru memiliki visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban dari bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif salah satu poin penting yang terkait dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah guru harus berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Guru harus menggunakan metode restitusi. Dalam metode restitusi, setiap murid harus diperhatikan kebutuhan dasarnya karena biasanya, kasus atau permasalahan murid dilandasi oleh salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, dan bisa jadi salah satunya adalah kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi. Demikian pemaparan koneksi antar materi tentang modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Terima kasih.